Saya Widya Afrisa Sembiring, NPM 21150100031, kelas 11 B31. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang budaya Dayak. Dayak berasal dari kata Daya, dari bahasa Kenyah yang berarti hulu sungai atau pedalaman. Nama yang oleh penduduk pesisir Pulau Borneo diberi kepada penghuni pedalaman yang mendiami Pulau Kalimantan. Sebagian besar suku Dayak di wilayah selatan dan timur Kalimantan yang memeluk Islam keluar dari suku Dayak dan tidak lagi mengakui dirinya sebagai orang Dayak, tapi menyebut dirinya sebagai atau orang Banjar dan suku Kutai. Dikarenakan arus migrasi yang kuat daripada pendatang, suku Dayak yang masih mempertahankan adat budayanya akhirnya memilih masuk ke pedalaman. Terdiri dari 6 suku besar dan 405 suku kecil yang menyebar di Kalimantan. Dayak masa kini. Suku bangsa Dayak terbagi dalam 6 rumpunan besar, yakni yang pertama Apokayan atau Kenyah-Kenyah Bahau, yang kedua Ot Danum Ngaju atau Hulu Hilir, yang ketiga Iban, dan keempat Murut, kelima Klementan, dan keenam Punan atau suku yang paling tua. Mereka ini berdiaman di desa-desa sepanjang sungai-sungai dan besar kecil seperti sungai-sungai Barito, Kapuas, Kahayan, Kegiatan, Metaya, Suruyan, dan lain-lain. Ciri-ciri yang menjadi faktor penentu Dayak atau tidak adalah 1. Rumah panjang, hasil budaya material seperti tembikar, mandau, sumpit, beliong atau kampak Dayak, pandangan terhadap alam, mata pencaharian atau sistem perladangan, dan seni tari. Tradisi keagamaan, upacara menyambut kelahiran anak, upacara memandikan bayi untuk pertama kalinya, upacara memotong rambut bayi, upacara mengubur, dan upacara pembakaran mayat atau tiwah. Sistem bahasa. 1. Bahasa pengantar. Seperti pada umumnya bagian negara Indonesia yang merdeka lainnya, masyarakat Kalimantan Tengah menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Yang kedua, bahasa sehari-hari. Bahasa Dayak Ngaju adalah bahasa Dayak yang paling luas digunakan di Kalimantan Tengah, terutama di daerah Sungai Kahayan dan Kapuas. Sistem religi. Golongan Islam merupakan golongan terbesar, sedangkan asli dari penduduk pribumi adalah agama Keharingan. Sebutan Keharingan diambil dari Danum Keharingan yang berarti air kehidupan. Umat Keharingan percaya bahwa 1. Lingkungan sekitarnya penuh dengan makhluk halus dan roh-roh atau ngajuganan yang menempati tiang rumah, batu-batu besar, pohon-pohon besar, hutan belukar air, dan sebagainya. Yang kedua, jiwa atau ngaju hambaruan, orang yang mati meninggalkan tubuh dan menempati alam sekeliling tempat tinggal manusia sebagai liau sebelum kembali kepada dewa tertinggi yang disebut Ranying. Sistem kekerabatan orang Dayak Kalimantan Tengah didasarkan pada prinsip keturunan atau ambilineal yang menghitungkan hubungan kekerabatan melalui laki-laki maupun perempuan. Pada masa sekarang, kelompok kekerabatan yang terpenting adalah keluarga luas heterolokal yang menjadi isi dari suatu rumah tangga. Kewarganegaraan dari suatu rumah tangga tidak statis jika orang bersama keluarganya kemudian pindah dari rumah itu. Pertalian fisik dan rohani dengan rumah tangga semula pun turut berubah. Pada orang Dayak, perkawinan yang dianggap ideal dan amat diingini oleh umum, perkawinan antara dua orang saudara sepupu yang kakek neneknya adalah sekandung, yaitu apapun yang disebut hazenan. Tradisi-tradisi suku Dayak. Tradisi penguburan merupakan penguburan primer tempat mayat melalui upacara atau ritual kenyau. Sementara di sebelahnya merupakan tempelak yang merupakan tempat tulang si meninggal melalui upacara atau ritual kuangkai. 3 budaya penguburan di Kalimantan. 1. Penguburan tanpa wadah dan tanpa bekal dengan posisi kerangka dilipat. Yang kedua, penguburan di dalam peti batu atau dolmen. Yang ketiga, penguburan dengan wadah kayu, anyaman bambu, dan anyaman tikar. Ini merupakan sistem penguburan yang terakhir berkembang. Sekianlah pembahasan tentang suku Dayak yang dapat saya berikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.